نحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومضيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقان حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Wabadu, dan adapun setelah itu maka adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala telah membicarakan kepada kita akan dasar-dasar agama, yang mana kita pada hari ini akan meneruskan daripada dasar yang ke-8, yang mana kita sudah masuk ke dalam pertengahan itu dasar ke-8 sampai kepada perkataan beliau fakullu ma siwah, maka setiap semua, fakullu ma siwah, maka semua, ma siwah sesuatu yang selain Allah, min insin sama ada, min jinnin sama ada itu jin, wa insin dan daripada manusia, yang mana seperti kita ketahui manusia adalah anak keturunan Nabi Allah Adam, yang mana Nabi Allah Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah, dan jin adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api. Akan tapi manusia terlihat, kalau jin tidak terlihat. Nah, setiap yang selain Allah sama ada daripada jin atau manusia, wasyaitan atau syaitan. Yang mana ini dikatakan syaitan itu setiap orang yang buruk, yang merusak akan yang lain, sama ada itu. Jadi yang namanya syaitan bisa aja daripada golongan manusia, bisa juga daripada golongan jin. Jadi kalau manusia yang jahat, yang merusak akan orang lain, itu juga syaitan manusia. Jadi ada syaitan manusia, ada syaitan daripada golongan jin. Wa malakin, dan malaikat, yang mana ini juga malaikat ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya. Yang mana seperti yang kita ketahui mereka itu tidak memerlukan tempat yang luas.
karena mereka itu terbuat daripada cahaya. Seperti kita ketahui, cahaya bisa masuk sebagian cahaya kepada cahaya yang lain. Ketika di sini ada cahaya, kita buat lagi cahaya, apakah itu satu cahaya yang awal akan hilang disebabkan ada cahayanya yang kedua? Enggak. Jadi cahaya itu saling masuk. Wasamain dan juga langit. Langit artinya kan sama ada langit yang kita lihat, atau langit artinya bisa dikatakan kadang-kadang dikatakan langit artinya setiap yang tinggi, itu namanya langit. Wa ardin dan bumi artinya setiap sesuatu yang rendah. Sesuatu yang rendah. Samain langit, wa ardin dan bumi, wa hayawanin dan hewan. Artinya hewan itu adalah sesuatu yang mempunyai sifat tumbuh, sesuatu yang tumbuh mempunyai panca indera, dan itu sesuatu mempunyai gerakan, itu namanya hewan. Sampai-sampai kita pun juga termasuk daripada hewan juga, karena kita mempunyai bisa tumbuh, mempunyai panca indera, dan juga kita mempunyai gerakan. Wanabatin dan tumbuhan. Tumbuhan itu apa? Artinya sesuatu yang mempunyai sifat tumbuh. Nabat artinya sesuatu yang bisa tumbuh, akan tapi dia itu tidak mempunyai akan panca indera dan juga tidak mempunyai gerakan. Jadi kan beda sama manusia. Sama rumput tumbuh besar. Manusia juga tumbuh besar, akan tapi ini yang namanya rumput tidak mempunyai panca indera, tidak mempunyai gerakan. Adapun manusia tumbuh dan mempunyai panca indera dan mempunyai gerakan. Wajauharin dan juga benda. Wajauharin sesuatu benda. Benda artinya sesuatu yang mengambil akan tempat. Tangan kita sekarang mengambil akan sebuah tempat di sini. Ini kan mengambil akan sebuah tempat. Itu selain Allah juga. Ya, semua selain Allah daripada ini semua. Wa aradin dan juga aradin itu adalah sifat yang bertempat di benda. Sifat yang bertempat di benda. Wa mudrakin dan sesuatu yang bisa didapatkan dengan akal atau dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Itu namanya mudrak. Mudrak itu adalah sesuatu yang bisa didapatkan dengan akal atau dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Wa mahsusin dan sesuatu yang bisa didapatin. Mahsus itu apa maksudnya yang mahsus? Artinya yang mahsus itu artinya sesuatu yang bisa didapatkan dengan panca indera. Yang bisa didapatkan dengan panca indera 5 itu adalah mahsus. Adapun mudrak sesuatu yang bisa didapatkan dengan panca indera yang 5 atau juga bisa didapatkan dengan akal. Itu yang namanya mudrak. Jadi beda sedikit. Mudrak bisa didapatkan dengan akal atau dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Adapun mahsus artinya sesuatu yang bisa didapatkan dengan panca indera yang 5. Yang mana seperti kita ketahui panca indera yang 5 adalah rasa, ciuman, aroma, sentuhan, pendengaran dan penglihatan. Itu panca indera yang 5. Nah, jadi semua selain Allah daripada manusia, jin, syaitan, malaikat, langit, bumi, hewan, tumbuhan, benda, sifat yang bertempat di benda, sesuatu yang mudrak, sesuatu yang mahsus, itu semuanya ikhtara'ahu, Allah menciptakan akannya. Tanpa ada yang membantu beliau dan tanpa ada misal atau contoh sebelumnya. Itu maknanya ikhtira. Artinya Allah menciptakan itu segala sesuatu tanpa ada yang membantu beliau dan tanpa ada contoh sebelumnya. Allah menciptakan itu semua ba'dal adami, setelah bahwasanya itu sesuatu dulunya enggak ada. Manusia dulunya enggak ada, setelah itu Allah ciptakan kita, setelah kita itu enggak ada. Jin enggak ada, setelah itu Allah menciptakan akan jin, setelah dia itu jin enggak ada. Allah menciptakan semua itu sesuatu dengan yang namanya tanpa bantuan orang dan tanpa misal sebelumnya, tanpa contoh sebelumnya, dan Allah menciptakan itu ba'dal adam, setelah bahwa sesuatu itu memang enggak ada. Ikhtiraan akan sebagai ciptaan, benar-benar ciptaan.
yang memang tidak ada yang membantu beliau dan tidak ada contoh sebelumnya. Wa ansya'ahu, dan Allah memulai akan keberadaan itu sesuatu. Wa ansya'ahu, dan Allah yang memulai akan keberadaannya itu yang sesuatu yang sudah kita sebutkan tadi. Insya'an akan sebagai memulai keberadaan. Memang Allah memulai akan keberadaan itu segala sesuatu yang kita sebutkan daripada manusia, jin, syaitan, malaikat, langit, bumi, hewan, tumbuhan, benda, sifat yang bertempat di benda, mudorok dan mahsus, semua itu yang segala selain Allah, memang Allah menciptakannya dan Allah memulai akan keberadaannya. Idh kana mawjudan, karena adalah Allah mawjudan, beliau itu ada, wahdahu sendirian. Karena adalah Allah mawjudan, ada beliau itu wahdahu sendirian. Walam yakun ma'ahu ghairuh, dan tidak ada ma'ahu beserta Allah ghairuhu, selain Allah. Jadi Allah ada dan tidak ada selain Allah. Fa'ahdatsal khalqa, maka setelah itu Allah mengadakan al-khalqa akan ciptaan. Jadi Allah ada dan gak ada selain beliau, maka Allah mengadakan akan makhluk, akan ciptaan, para ciptaan. Ba'dal adam, setelah ketiadaan itu ciptaan. Kenapa Allah mengadakan izharan li qudratihi? Allah menampakkan li qudratihi, bagi kekuasaannya beliau. Wa tahqiqan, dan mewujudkan lima sabaqa, bagi sesuatu yang telah terdahulu, min iradatihi, daripada kehendaknya Allah. Walima, dan mewujudkan bagi sesuatu haqqa fil azal, yang memang yang sudah pasti fil azal, pada azal. Azal artinya kan pada tanpa ada permulaan, pada qidam, misalnya fil azal pada qidam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala sesuatu min kalimatihi, daripada ketentuan beliau. Jadi sesuatu yang memang Allah kehendaki, maka Allah adakan. Allah sudah pastikan akan keberadaannya pada azal, sudah ditentukan Allah. Daripada ketentuan itu sesuatu, maka Allah wujudkan. Jadi Allah mengadakan akan makhluk, akan ciptaan beliau setelah ketiadaan, izharan li qudratihi, menampakkan akan kekuasaan beliau, wa tahqiqan lima sabaqa min iradatihi wa lima haqqa fil azali min kalimatihi, dan mewujudkan bagi apa yang sudah terdahulu daripada kehendak beliau, dan bagi sesuatu yang telah terdahulu juga, sesuatu yang sudah pasti fil azal, pada azal, min kalimatihi, daripada ketentuan Allah. Jadi Allah menciptakan itu menampakkan akan kekuasaan beliau dan mewujudkan apa? Kehendak beliau, dan mewujudkan akan ketentuan beliau. Allah bukan menciptakan itu segala sesuatu liftiqarihi, karena berhajatnya Allah ilaihi, kepadanya sesuatu, kepadanya makhluk. Jadi Allah menciptakan akan makhluk bukan liftiqari, nah berhajatnya beliau, bukan. Tidak ilaihi, karena berhajatnya ilaihi, kepada itu makhluk. Wa hajatihi, dan berhajatnya kepada itu makhluk, bukan. Jadi Allah menciptakan kita bukan karena beliau berhajat kepada kita. Akan tetapi Allah menciptakan, menampakkan bagi kekuasaan beliau, dan mewujudkan apa yang sudah terdahulu daripada kehendak beliau dan ketentuan beliau, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan karunia kepada para hamba-hambanya, yang mana di antaranya Allah mau menghendaki untuk menjadikan para hamba-hambanya mereka itu hidup dan bisa mewujudkan yang namanya kedekatan bersama Allah. Mereka itu bisa mendapatkan akan derajat yang tinggi daripada derajat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan akan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk mereka itu menyembahku, untuk mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi daripada penyembahan kepada Allah, supaya mereka itu mendapatkan derajat yang agung. Jadi Allah menciptakan kita untuk memberikan kepada kita karunia.
Bukan karena Allah berhajat, memerlukan kepada hambanya dan berhajat kepada hambanya, bukan. Kenapa begini? Bukan karena Allah berhajat, karena Allah Tuhan yang Maha Kaya. Gak mungkin Allah berhajat kepada makhluk. Jadi karena Allah Maha Kaya, artinya Allah tidak berhajat kepada makhluk. Jadi yang namanya keberhajatan, keperluan Tuhan itu mustahil. Allah mustahil berhajat kepada makhluknya. Jikalau Allah berhajat kepada makhluknya, maka tidaklah Tuhan yang berhajat kepada makhluk itu sebagai Tuhan. Gak mungkin Tuhan yang namanya Tuhan itu berhajat kepada makhluk, tidak mungkin. Jadi Allah pengen menampakkan kekuasaan beliau. Wa annahu, dan bahwasanya Allah mutafaddilun, memberikan anugerah bil khalqi, dengan penciptaan, wal ikhtira, dan pengwujudan, sama aja kan. Ikhtira khalqi penciptaan, al ikhtira penciptaan, atau kita katakan pengwujudan, semuanya sama. Allah memberikan itu daripada anugerah beliau, la an wujubin, bukan Allah menciptakan itu segala sesuatu karena wajib beliau menciptakan, bukan. Allah nggak wajib bagi beliau untuk menciptakan kita, akan tapi anugerah daripada Allah. Allah pengen menciptakan kita, memberikan anugerah. Ini adalah sebuah karunia Allah. Allah mewujudkan akan diri kita. Nggak wajib Allah menciptakan kita. Wa mutatawilun, dan Allah memberi karunia bil ijad, dengan mewujudkan kita, wal ibda, dan menjadikan kita berada, menjadikan kita ada. Itu la an luzumin, bukan karena sebuah kelaziman untuk beliau. Artinya pokoknya Allah menciptakan kita, mewujudkan kita, bukan karena wajib, bukan karena lazim itu bagi beliau. Jadi nggak dikatakan misalnya karena ini maka Allah lazim untuk menciptakan makhluknya, bukan, nggak ada. Itu nggak ada alasan yang melazimi Allah untuk menciptakan makhluk, nggak ada. Falahul fadlu, maka milik Allah al-fadlu, keunggulan. Wal ihsan, dan yang namanya ihsan perbuatan baik. Al-ihsan, perbuatan baik. Allah yang ihsan, yang melakukan kebaikan kepada makhluknya. Wan ni'mah, dan pemberian nikmat milik Allah itu. Sama ada Allah memberikan nikmat dengan mengadakan sesuatu, atau menguatkan sesuatu, atau menolakkan bahaya daripada sesuatu, atau Allah memberikan manfaat kepada sesuatu. Itu semuanya nikmat. Wal imtinan, dan juga bagi milik Allah al imtinan, anugerah pemberian. Jadi Allah lah yang bersifat memberi kepada makhluk, bukan. Jadi yang memberi itu semuanya adalah Allah. Yang memberikan kenikmatan itu adalah Allah. Yang berbuat ihsan, kebaikan kepada kita itu adalah Allah. Yang memberikan anugerah fadl itu adalah Allah. Semuanya itu milik Allah. Idza kana qadiran. Kenapa jadi kita katakan Allah yang mempunyai kelebihan, Allah yang berbuat baik, Allah yang memberikan kenikmatan, Allah yang memberikan anugerah. Idza kana qadiran, karena adalah Allah qadiran, beliau itu mampu, kuasa, ala atas an yasubba ala ibadih, an yasubba, bahwa menumpahkan, bahwa menuangkan, bahwa menimpakan, ala ibadihi, atas hamba-hambanya, anwa'al azab, akan macam-macam azab. Allah mampu, seandainya beliau pengen menuangkan azab, memberikan azab kepada kita. Wa yabtaliyahum, dan Allah juga mampu bahwa Allah memberikan bala kepada mereka, memberikan ujian kepada mereka. Bidurubil alam, dengan macam-macam daripada sesuatu yang menyakiti.
sesuatu yang menyakiti, biduru bil alam dengan macam-macam al-alam, sesuatu yang menyakiti, wal awsab, dan Allah juga mampu untuk memberikan mereka itu musibah, ujian dengan macam-macam awsab, penyakit. Allah pengen memberikan kepada seseorang penyakit. Allah pengen menjadikan kepada seseorang sesuatu yang bisa menyakiti akan dirinya. Itu Allah mampu aja. Akan tetapi dari ketika Allah nggak melakukan, itulah kita tahu bahwa Allah lah mempunyai anugerah, mempunyai kebaikan kepada kita. Falau fa'ala dzalika, jikalau fa'ala Allah melakukan dzalika, yang demikian itu apa? Yang demikian itu melimpahkan kepada hambanya akan macam-macam azab, melimpahkan kepada hamba-hambanya akan macam-macam bala dan penyakit. Seandainya Allah melakukannya demikian itu, bagaimana? Apakah Allah zalim? Enggak. Lakana minhu adlan. Sungguh adalah itu sesuatu yang dilakukan Allah. Allah melimpahkan kepada seseorang akan banyaknya azab. Allah memberikan ujian kepada seseorang dengan banyaknya penyakit. Itu lakana minhu, sungguh adalah itu minhu daripada Allah, adlan, sebuah keadilan. Gak dikatakan Allah zalim. Kenapa? Memang gak mungkin Allah disifatkan dengan zalim. Segala sesuatu milik Allah. Apa mungkin Allah disifatkan dengan zalim? Enggak. Lakana minhu adalan, sungguh adalah itu minhu daripada Allah adalah sebuah keadilan. Karena Allah melakukan sesuatu pada memang sesuatu yang di dalam kekuasaan beliau. Kita semua adalah sesuatu yang di dalam kekuasaan Allah, terserah Allah. Itu seandainya Allah melimpahkan kepada hambanya itu akan azab, itu terserah Allah, itu adalah sebuah keadilan beliau. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala makhluk. Yang namanya pemilik itu enggak ada larangan bagi beliau untuk melakukan sesuatu pada apa yang beliau miliki. Walam yakun qabihan. Nah, jikalau Allah tadi melimpahkan akan azab, akan memberikan kepada kita uji, kepada makhluknya akan macam-macam daripada sesuatu yang menyakiti dia, Allah limpahkan kepada dia akan ujian. Walam yakun qabihan, itu juga walam yakun, dan tidak yakun adalah itu qabihan, jelek. Itu tidak menjadi sesuatu yang jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan yang elok sifat beliau. Maka setiap perbuatan itu adalah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adalah sesuatu yang elok, adalah sesuatu yang bagus. Tapi yang mungkin hikmahnya kita nggak ketahui. Terkadang kita ketika mendapatkan bala, apakah itu bala berarti sekarang kita mendapatkan sesuatu yang gak enak? Ini adalah sesuatu yang buruk yang dilakukan Allah? Enggak. Ketika Allah menimpakan kepada seorang hambanya akan musibah, akan bala, apakah berarti Allah melakukan kepada hambanya sesuatu yang buruk? Enggak. Tapi hamba dia kadang-kadang nggak tahu apa hikmah daripada apa yang dilakukan Allah. Pokoknya Allah tidak ada perbuatan beliau yang qabih, yang buruk, nggak ada. Wala zulman, dan tidak ada perbuatan Allah yang zalim, yang zulum. Sekalipun Allah melimpahkan kepada hambanya akan azab, Allah menguji mereka dengan macam-macam daripada sesuatu yang menyakiti, dan menguji kepada mereka itu dengan macam-macam penyakit. Itu tidak zalim. Karena segala sesuatu adalah milik Allah. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu pada milik beliau, tidak akan Allah disifatkan dengan sifat zalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada kita. Allah lah yang mempunyai anugerah, Allah lah yang mempunyai kebaikan. Kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memfirmankan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai para manusia, antumul fuqara, kalianlah orang-orang yang berhajat ila Allah, kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan bermula Allah adalah Tuhan yang maha kaya, yang tidak berhajat kepada hambanya. Al-Hamid, yang maha terpuji.
In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jikalau Allah pengen, Allah akan menghilangkan kalian, akan memusnahkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah mendatangkan dengan makhluk-makhluk yang baru. Terserah Allah. Seandainya Allah pengen, Allah bisa aja menghancurkan akan manusia. Akan tapi daripada anugerah Allah pengen mewujudkan yang namanya keampunan. Allah menjadikan kita itu hamba. Kita maksiat, setelah itu kita minta ampun. Itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan seandainya manusia nggak ada yang melakukan kemaksiatan. Seandainya manusia nggak ada yang melakukan kemaksiatan, apa yang akan dilakukan Allah? Allah akan menghilangkan mereka semua, akan memusnahkan mereka, dan Allah mewujudkan manusia yang mereka itu melakukan kemaksiatan, setelah itu bertaubat kepada Allah. Itulah kemuliaan Allah. Allah menampakkan kepada kita bagaimana beliau Tuhan yang maha pemaaf, yang maha pengampun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Tuhan engkau al-ghani, Tuhan yang maha kaya, yang tidak berhajat kepada makhluknya, dzur rahmah, yang mempunyai akan rahmat. In yasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Jikalau Allah ingin, yudhibkum, Allah akan menghilangkan kalian, wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, dan Allah akan mengganti dari setelah kalian akan ciptaan yang Allah inginkan. Jadi begitu memang. Jadi laulam tudnibun, itu di dalam hadis, laulam tudnibun la dzahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum. Laulam tudnibun, jikalau kalian itu, kata Rasulullah, enggak melakukan dosa, la dzahaballahu bikum, maka Allah akan menghilangkan kalian, memusnahkan kalian. Wa la jaa biqaumin, dan Allah akan mendatangkan sebuah kaum yuznibun, mereka itu melakukan dosa, fayastaghfirun, dan mereka itu minta ampun, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni bagi mereka. Jadi Allah pengen menampakkan kepada hambanya akan bagaimana keampunan beliau. Seandainya nggak ada yang melakukan dosa, Allah akan menghilangkan mereka, diganti kaum yang lain yang melakukan akan dosa, dan mereka itu minta ampun, dan Allah ampuni akan dosa-dosa mereka. Wa annahu, dan bahwasanya Allah yusibu ibadahu, memberikan pahala ibadahu kepada hambanya, ala ta'ah, atas ketaatan. Kenapa Allah memberikan pahala? Apakah Allah harus memberikan pahala? Allah wajib memberikan pahala? Bukan. Bihukmil karami, dengan hukum kemuliaan beliau, kemurahan beliau memberikan kita akan pahala. Bihukmil karam, dengan hukum al-karam, kemurahan beliau, wal wa'di, dan janji kebaikan beliau. La bihukmil istihqaq, bukan bihukmil istihqaq, dengan hukum keberhakan. Bukan berarti kita itu berhak untuk mendapatkan pahala ketika kita melakukan ketaatan, bukan. Itu adalah anugerah Allah, kemurahan Allah memberikan kita akan pahala. Wal luzum, dan juga bukan karena kelaziman bagi Allah untuk memberikan kita pahala, bukan karena ada taat berarti itu lazim daripada adanya ketaatan kita Allah memberikan pahala, bukan. Jadi enggak lazim dari adanya ini adanya satu yang lain. Kalau yang namanya kita kan manusia, adanya makan lazim dengan adanya makan yang banyak kenyang. Tapi bagi Allah enggak, bukan lazim daripada adanya ketaatan daripada hamba Allah memberikan pahala, enggak. Tapi itu adalah kemuliaan beliau, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Idz la yajib. Kenapa jadi kita katakan itu semuanya anugerah, bukan keberhakan? Idz la yajib alaihi fi'lun. Karena la yajib, tidak wajib, alaihi, atas Allah, fi'lun, untuk memperbuat sesuatu, enggak wajib. Jadi memang kan ada orang-orang Mu'tazilah, mereka itu mengatakan bahwasanya Allah wajib melakukan sesuatu yang paling maslahat bagi manusia. Enggak, terserah Allah. Idz la yajib alaihi fi'lun, tidak wajib atas Allah fi'lun, oleh perbuatan. Wala yatasawwar minhu zulmun, dan tidak tergambar minhu daripada Allah zulmun, kezaliman.
tidak tergambar daripada Allah kezaliman, artinya memang tidak terjadi dan tidak boleh terjadi. Tidak terjadi dan memang tidak boleh terjadi. Memang enggak mungkin adanya kezaliman daripada Allah, karena segala sesuatu memang milik Allah Subhanahu wa taala, tidak tergambar sama sekali. Wala yajibu, dan tidak wajib li ahadin bagi seseorang alaihi atas Allah hakun oleh hak. Jadi gak ada seseorang misalnya kata dia aku mempunyai hak yang mana hak aku ini wajib bagi Allah untuk mewujudkannya, enggak. Seseorang tidak mempunyai hak yang mana Allah wajib untuk melakukan bagi dia, enggak. Wala yajibu li ahadin alaihi hakun, dan tidak wajib bagi seseorang alaihi atas Allah hakun oleh hak. Disebutkan di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu, Allah itu tidak ditanya amma yaf'al, daripada apa yang beliau lakukan. Terserah Allah, enggak wajib bagi beliau melakukan sesuatu. Enggak ada seseorang yang mengatakan dia itu punya hak, Allah wajib melaksanakan hak dia, enggak. Enggak ada yang namanya Allah menzalimi akan makhluknya, enggak ada. Jadi la yus'alu, Allah itu tidak ditanya amma yaf'alu daripada apa yang beliau lakukan. Wa hum yus'alun, dan mereka para hamba yus'alun, mereka lah yang ditanya. Jadi Allah enggak akan ditanya, yang ditanya itu kita makhluk. Yang kita makhluk yang akan ditanya apa yang kita lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Wa anna haqqahu, dan bahwasanya haknya Allah fit ta'ah pada ketaatan. Allah kan mempunyai hak yang mana kita itu wajib untuk mentaati beliau. Nah, wa anna haqqahu, dan bahwasanya Allah fit ta'ah pada ketaatan, wajaba itu wajib alal khalqi atas makhluk untuk mewujudkan melaksanakan hak Allah. Kenapa biijabihi, dengan mewajibkannya Allah akan kepada kita untuk melaksanakan hak-hak beliau ala lisani anbiya'ihi, atas lidah anbiya'ihi, para nabinya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada kita akan para rasul, para anbiya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadi para anbiya menyampaikan kepada kita akan hak-hak Allah yang wajib untuk kita laksanakan. Jadi Allah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah ada hak-hak yang mana hak-hak bahwasanya kita untuk mentaati beliau. Itu Allah wajibkan atas kita sebagai makhluk, dengan Allah itu mewajibkannya itu atas perantara para nabi. Jadi para nabilah yang menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah mempunyai hak-hak begini yang mana kita wajib untuk mentaati beliau. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini juga biasanya permasalahan di antara ahli sunnah dan mu'tazilah, orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang bukan ahli sunnah, sebagian mereka itu mengatakan bahwasanya hukum itu bisa didapatkan dengan hanya akal aja. Kita pikir sama akal, kalau bagus kata kita itu sudah lakukan. Kalau nggak bagus berarti jangan dilakukan, itu dilarang. Kalau bagus baru diperbuat, itu disuruh. Jadi orang-orang Mu'tazilah mengatakan sesuatu itu sudah cukup aja dengan akal. Akan tetapi kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya sesuatu hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu dikenal dengan perantara para nabi, bukan dengan akal. Itu pembahasan sekarang. Sesuatu hak-hak Allah itu dikenal dengan perantara para nabi, bukan dengan akal kita. Jadi tidak ada hukum kecuali bagi Allah, dan tidak ada hukum kecuali dengan syariat. Jadi yang menghukumkan segala sesuatu memang Allah Subhanahu wa taala, dan dari perantara para nabi, bukan dengan akal kita, bukan dengan akal. Jadi kan memang di situ diceritakan memang ada orang-orang ahli filsafat. Mereka itu mengatakan bahwasanya
Allah itu nggak perlu untuk mengutus para rasul. Orang-orang ahli filsafat. Ada juga orang-orang yang Mu'tazilah yang bukan ahli sunnah wal jamaah juga. Mereka itu mengatakan bahwasanya Allah wajib mengutus akan para rasul. Keduanya salah. Yang mengatakan bahwasanya Allah nggak perlu mengutus rasul itu salah. Kenapa? Karena yang namanya agama ketaatan kita itu kenali dengan perantara para rasul, nggak cukup dengan akal kita. Yang mengatakan bahwasanya Allah wajib mengutus akan rasul itu juga salah. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghukumkan Allah wajib untuk melakukan ini, enggak. Jadi Allah mengirim kepada kita akan para rasul dengan anugerah beliau. Dan yang namanya syariat kita kenal dengan para rasul, bukan dengan akal kita. Allah mengatakan kan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manallahu, sungguh telah memberikan anugerah oleh Allah 'alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa, karena Allah mengutus fihim pada mereka rasulan, akan para rasul, min anfusihim, daripada golongan mereka. Nah, ketika Allah mengatakan kepada kita laqad manallahu, sungguh Allah memberikan anugerah dengan mengutus akan para rasul kan. Nah, ketika dikatakan Allah memberikan anugerah dengan para rasul, dengan mengutus para rasul, maka sudah kita ketahui Allah Subhanahu wa taala mengutus akan para rasul. Yang namanya rasul memang ada. Gak seperti orang filsafat mengatakan gak perlu yang namanya rasul. Yang rasul tetap Allah menyatakan Allah mengutus akan mereka, akan tetapi gak wajib bagi beliau. Gak wajib. Allah mengatakan laqad manallahu, sungguh memberikan anugerah. Itu adalah sebuah anugerah, bukan kewajiban bagi Allah untuk mengutus para rasul. Jadi Allah mengutus para rasul itu anugerah beliau, anugerah daripada Allah, bukan kewajiban. Jadi Allah memang benar-benar mengutus. Jadi ahli filsafat mereka mengatakan Allah nggak mengutus rasul, cukup akal aja. Allah nggak mengutus akan rasul, itu salah. Yang orang-orang Mu'tazilah mengatakan wajib mengutus rasul, itu juga salah. Jadi Allah memang mengutus rasul, akan tapi nggak wajib. Itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fabalaghu amrah, maka mereka itu para anbiya menyampaikan, fabalaghu, maka mereka itu para anbiya balaghu, menyampaikan amrahu, akan perintah-perintahnya Allah. Sama ada perintah Allah yang sesuatu yang wajib atau yang sunnah. Wa nahyahu, dan mereka itu para anbiya menyampaikan akan sesuatu yang Allah larang. Sama ada itu sesuatu yang dilarang secara diharamkan atau dimakruhkan. Wa wa'dahu, dan mereka itu juga menyampaikan kepada para hamba akan janji-janji Allah. Sama ada nanti janji pahala bagi orang yang mentaati, atau janji siksa bagi orang yang menyalahi akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa wajib 'alal khalqi, maka wajib 'alal khalqi, atas para makhluk, tasdiquhum, membenarkan, mempercayai, fima, pada sesuatu, ja'u bihi, yang mendatangkan mereka itu para anbiya, bihi, dengan itu sesuatu. Apa yang didatangkan oleh para nabi, maka para manusia wajib untuk membenarkan, wajib untuk beriman. Al-aslu tasi, dasar yang ke-9 daripada dasar-dasar agama. Fil yaumil akhir, pada sesuatu yang berkaitan dengan hari akhirat. Wa annahu, dan bahwasanya Allah yufarriqu, memisahkan, bil mauti, dengan kematian, bainal arwahi wal ajsad, di antara ruh dan jasad. Jadi dengan adanya kematian maka terpisahlah ruh daripada jasad.
Yang mana dikatakan ketika dicabut ruh, kalau roh itu adalah roh yang taat, ya sudah dia tenang aja. Akan tapi kalau rohnya orang yang ini ahli maksiat, ketika dicabut ruh, setelah itu dimandikan, dibawa orang keluar daripada rumahnya, ini mayit, ini roh menggiring akan jasadnya. Dia mengatakan kemana kalian akan membawa jasadku? Kemana kalian akan membawa jasadku? Itu orang-orang yang gak baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memisahkan dengan kematian di antara ruh dan jasad. Tsumma yu'iduha. Kemudian Allah mengembalikan akannya itu ruh ilaiha kepadanya jasad-jasad. Tsumma yu'iduha, kemudian Allah mengembalikan akan itu ruh ilaiha kepadanya jasad-jasad. Indal hasyri, ketika dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Wan nusyur, dan ketika dibangkitkannya mereka manusia. Bukan hanya manusia aja, para jin juga dibangkitkan, para hewan juga dibangkitkan. Akan tetapi bedanya hewan-hewan ketika sudah dilakukan di antara mereka itu kisos. Misalnya ada hewan yang menindas akan hewan yang lain, maka dibalik. Misalnya ada kambing, dikatakan kan bahwasanya kambing yang mempunyai tanduk, dia menyakiti akan kambing yang tidak mempunyai tanduk ketika di dunia. Maka nanti dibangkitkan Allah. Itu dua kambing. Yang dulunya bisi tanduk, gak bisi tanduk lagi. Yang dulunya gak bisi tanduk, malah bisi tanduk. Dan yang sekarang yang dulunya ditanduk oleh kambing yang lain, sekarang dia membalas. Setelah dia selesai membalas, maka Allah menghilangkan akan itu hewan, sudah dijadikan tanah. Akan tetapi dikatakan bahwasanya orang-orang kafir ketika itu mengharap bahwasanya mereka itu jadi hewan aja. Kenapa? Karena mereka melihat nih hewan sudah selesai dikisos, mati aja sudah. Kalau manusia yang masuk neraka sudah selama-lamanya. Kalau yang kafir selama-lamanya di dalam neraka. Sampai-sampai kan mereka itu mengatakan seperti yang di dalam surah surah Naba. Ya laitani kuntu turaba. Mereka itu mengatakan ya laitani, alangkahnya aku menjadi tanah juga. Pengen seandainya dia itu hewan aja sudah. Jadi ketika dia di akhirat dijadikan tanah. Jadi Allah mengembalikan akan itu ruh-ruh kepada jasad-jasadnya. Indal hasyri wan nasyri, ketika dikumpulkannya para makhluk, wan nusyur, dan dibangkitkannya mereka itu para makhluk. Fa yub'tsiru ma fil qubur, maka Allah membongkarkan membubarkan, artinya mengeluarkan, dibubarkan artinya Allah mengeluarkan ma fil qubur, akan jasad-jasad fil kubur yang ada di dalam kubur. Jadi yang di dalam kubur semuanya dikeluarkan, dibubarkan, dikeluarkan daripada kubur. Yang mana seperti yang dikatakan kan bahwasanya makhluk itu manusia kan ada yang namanya di sulbi seseorang itu ada seperti benda yang keras, seperti biji. Nah ini kan ketika seseorang itu mati, badannya hancur tapi itu biji nggak akan hancur. Nah ini dikatakan ketika nanti hari kiamat ada turun yang namanya seperti hujan. Maka itu hujan menyirami akan itu biji daripada manusia. Nah dari biji itu nanti tumbuh manusia, bagaikan pohon tumbuh dari biji. Maka terwujud manusia kembali. Asalnya sisa biji aja. Setelah itu kembali lagi ke dia itu tumbuh seperti dia hidup di dunia. Wa yuhassilu, dan Allah menampakkan ma fil kubur, akan sesuatu fis sudur, yang di dalam hati-hati mereka. Ketahuan apa yang mereka itu dulu sembunyikan daripada kejahatan-kejahatan di dalam hati, semuanya itu diketahuan, menjadi jelas. Fayara kullu mukallafin, maka melihat kullu mukallafin, setiap orang yang mukallaf, ma'amilahu, apa yang dia telah amalkan, apa yang dia lakukan, akannya itu sesuatu min khairin, sama ada daripada kebaikan, au syarrin, atau kejahatan.
Itu semua muhdhara dihadirkan pada hari kiamat. Muhdhara dihadirkan. Wa yusadifu dan dia menemui daqiqa dzalika akan yang kecil, akan yang samar dzalika daripada yang demikian itu amal, sama ada yang baik atau yang jahat, kelihatan sekecil apapun, sesamar apapun. Wa jalilahu dan yang besar, yang nampak juga kelihatan, yang kecil, yang besar semuanya kelihatan, ketahuan. Itu semuanya musattara, tercantum, tertulis, semuanya dicatat sudah. Dikatakan juga bahwasanya manusia ada sesuatu di leher manusia. Itu seperti file. Seperti kalian ada memori kan? Itu dikatakan ada di leher seseorang. Itu nanti yang dibawa pada hari kiamat. Itu yang jadi kitab kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ini tertulis terus di file yang di leher seseorang. Terdownload semuanya. Jadi enggak ada yang tersembunyi, enggak ada yang tersembunyi, ketahuan semuanya. Musattara itu tertulis fi kitabin pada buku catatan la yughadiru, yang mana itu buku catatan la yughadiru tidak meninggalkan, tidak menyisakan, saghiratan sama ada sesuatu yang kecil, wala kabiratan dan tidak juga sesuatu yang besar, illa kecuali ahsaha mencakup ia buku catatan akannya itu sesuatu. Apapun yang kita lakukan kecil besar Pak sudah dicakup oleh itu buku catatan. Wa ya'rifu kullu wahidin dan mengetahui, mengenal kullu wahidin setiap individu, setiap perorangan, miqdar amalihi akan kadar ukuran amalnya, miqdar akan kadar ukuran amalihi amalnya, khairihi yang baiknya, wa syarrihi dan yang buruknya, yang jahatnya. Bagaimana itu mereka mengenali akan timbangan amal dia? Bimi'yarin shadiqin, dengan timbangan yang benar, yang gak mau salah. Yu'abbar itu timbangan diibaratkan, diungkapkan, anhu daripadanya itu timbangan, bil mizan dengan sebutan mizan. Yang mana mizan itu kan dari segi bahasa timbangan. Jadi ada di sana timbangan yang mana dengan itu timbangan kita mengetahui akan ukuran amal kita, sama ada ukuran amal baik atau amal jahat. Wa in kana, dan sekalipun kana adalah itu mizan, itu timbangan, kata beliau, la yusawi tidak menyamai, tidak mirip apa? Wa in kana la yusawi mizanul amal. Ini fa'ilnya mizan, yang mizanul amal itu jadi fa'il. Wa in kana, dan sekalipun kana adalah la yusawi mizanul amal, la yusawi mizanul amal tidak menyamai mizanul amal oleh timbangan amal, mizanul ajsad akan timbangan tubuh, asyiqal yang berat. Jadi pokoknya ada di sana yang namanya mizan. Ini mizan dijadikan Allah untuk mengukur amal ibadah seseorang yang baik atau yang jahat. Tapi ini mizan amal, timbangan amal itu tidak menyerupai dengan timbangan tubuh. Bagaimana? Wallahu alam. Tapi memang ada di sana, di dalam riwayat menyatakan di sana memang ada yang namanya dua telapak timbangan. Dan juga memang ada yang namanya lidah timbangan. Bagaimana? Ya, apakah persis sama timbangannya kita di dunia biasanya yang orang jual ikan misalnya? Wallahu alam, nggak tahu. Tapi memang ada dinyatakan di dalam beberapa hadis yang menyatakan di sana memang ada telapak daripada telapak timbangan. Kan biasanya kita ada juga kan ada telapak kanan, ada telapak kiri. Tapi apakah begitu persis sama ini? Wallahu alam. Tapi memang ada yang menyatakan ada dua telapak daripada timbangan, dan juga di sana ada yang namanya lidah timbangan. Jadi pokoknya itu namanya mizan, timbangan. Sekalipun kata beliau kan tidak sama timbangan amal itu dengan tidak menyamai timbangan amal itu akan timbangan tubuh yang berat.
Kama la yusawi, sebagaimana la yusawi tidak menyamai al asturlab, itu timbangan ini namanya. Ada sebuah timbangan namanya al asturlab. Ini enggak, bahasa Indonesianya juga enggak ada. Ada timbangan yang namanya apa? Asturlab. Alladzi huwa, yang huwa ya asturlab itu adalah mizanul mawaqit, adalah timbangan waktu. Jadi ada timbangan waktu namanya adalah asturlab. Jadi ini timbangan bisa digunakan untuk mengetahui waktu dan juga bisa mengetahui akan arah. Bagaimana wallahu alam. Kalau ya mirip-mirip seperti biasanya orang yang timbangan kayak timbangan cuaca. Kalau kalian pernah lihat ada kan timbangan yang beda pokoknya. Kayak ada gambar mataharinya, ada gambar bulannya. Itu yang namanya asturlab. Wal mistorah, dan mistorah penggaris. Alladzi hiya, yang mana ia penggaris. Mistorah itu mizanul maqadir, adalah timbangan bagi ukuran. Timbangan bagi ukuran. Nah sekarang timbangan ukuran apakah sama timbangan yang lain? Beda kan? Wal arud, dan arud. Alladzi huwa, yang mana ia arud itu adalah mizanul asy'ar, adalah timbangan syair. Apakah timbangan syair seperti timbangan ikan? Beda kan? Tapi semuanya dinamakan timbangan. Arud adalah timbangan. Asturlab timbangan. Mistorah penggaris juga timbangan. Bentuknya beda-beda. Jadi yang timbangan nanti hari kiamat bagi amal kita wallahu alam juga sebenarnya bagaimana bentuk persisnya. Tapi semuanya dinamakan dengan nama timbangan mizan. Nah, jadi sebagaimana kata beliau tidak menyamai oleh asturlab dan mistorah dan arud, sairul mawazin itu tidak menyamai sairul mawazin akan seluruh daripada timbangan-timbangan yang lain. Jadi memang ada asturlab, arud dan mistorah ini timbangan juga, tapi beda daripada timbangan-timbangan yang lain. Nah, jadi timbangan hari kiamat wallahu alam bisa juga beda daripada timbangan-timbangan yang lain. Tapi memang ada dinyatakan di sana ada memang dua telapak timbangan dan ada yang namanya lidah timbangan. Ya, mudahan semua yang kita pelajari ini bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri yang lebih fokus untuk menghadapi daripada yang hari kiamat dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي واحشر وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نسير وثبتنا على أقوم المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.